Arti dari sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melarang dua macam salat, yakni salat sunnah setelah subuh hingga terbit fajar dan salat sunnah setelah asar hingga terbenam matahari. Hadis riwayat Bukhari halaman 114 nomor 361. Sementara Aisyah berkata, dua rakaat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, yaitu dua rakaat sebelum subuh dan dua rakaat setelah asar. Yang demikian itu mohon penjelasannya, Ustaz. Jadi ya, Nabi pernah mengatakan, la sholata ba'da subhi wa la sholata ba'dal asri. Tidak ada sholat sesudah subuh dan tidak ada sholat sesudah asar. Itu maksudnya sholat sunnah. Yang mudah sholat rawatib. Sholat rawatib subuh itu dikerjakan qabla subuh. Jadi sebelum subuh, yang disebut sholat fajar itu. Ya, kalau ba'da subuh tidak ada sholat sunnah ba'da subuh. Terus Nabi juga mengatakan tidak ada sholat ba'da asar, maksudnya sholat sunnah ba'dal asar. Sholat yang lain boleh, misalnya sholat jenazah. Ya, kalau saudara ibadah haji, hampir setiap waktu sholat selalu imam terus mengomando sholat jenazah karena ada jamaah haji yang mati. Itu bisa dikerjakan sholat asar, ya sholat jenazah. Habis sholat subuh kadang ya sholat jenazah. Pokoknya ada jenazah mati ya disolatkan itu. Ya, yang tidak ada itu sholat rawatib, sholat sunnah sesudah subuh atau sholat sunnah sesudah asar. Itu yang tidak ada. Kalau sholat apa? Jenazah itu kan bukan sholat sunnah, itu sholat wajib itu. Walaupun wajibnya wajib kifayah, harus sholat. Nah, memang Nabi pernah melarang sholat asar tadi, ba'dal asar. Tapi karena Nabi pernah suatu saat disibukkan, ada tamu yang menemui Nabi, sudah sholat duhur tadi, ada tamu. Karena urusan penting sampai pembicaraannya, sampai Nabi kehilangan sholat ba'da duhur, sholat sunat ba'da duhur. Nah, akhirnya oleh Nabi dikerjakan karena sholat ba'da duhur tadi terhilang karena banyak beliau melayani tamu-tamu tadi. Akhirnya dikerjakan sesudah asar. Sudah asar. Dan setelah itu Nabi membiasakan diri, akhirnya sesudah asar itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Tapi tidak tahu tidak ada sahabat yang tahu. Maka yang menerangkan itu adalah istrinya Aisyah karena serumah kan. Jadi Nabi dulu melarang sholat ba'da asar. Tapi ketika disibukkan oleh tamu-tamu sehingga kehilangan sholat ba'da duhur, kemudian Nabi mengerjakan sholat rawatib ba'dal asar. Setelah itu menjadi kebiasaan Nabi setiap ba'da asar selalu dikerjakan sholat ba'dal asar tadi. Namun itu tidak dipublikasi, maka sahabat-sahabat tidak tahu. Yang tahu Aisyah karena istrinya. Nyata? Nah, maka itu para sahabat tidak ada riwayat mengerjakan sholat sudah adalah. Dengan begitu karena itu tidak dipublikasi, mungkin ada dua kemungkinan. Itu memang menjadi kebiasaan Nabi. Ya, yang tadinya tidak sholat pada duhur terus setelah sholat asar ya, terus diteruskan terus. Atau mungkin oleh Nabi itu khususiyah bagi Nabi tidak diumumkan untuk umatnya, maka tidak ada yang tahu. Yang tahu tadi kan karena tanya kepada Aisyah bagaimana sholat Nabi, ya Aisyah menerangkan tentang sholat ba'dal asar tadi. Nah, karena itu dilakukan Nabi tetapi tidak ada sahabat-sahabat yang tahu. Nah, kita tidak mengerjakan tidak apa-apa karena memang tidak semacam tidak dianjur dan Nabi tidak mencabut larangan la sholata ba'dal asri tadi. Pengertian sahabat ya tetap berarti sahabat itu tidak ada sholat walaupun Nabi mengerjakan. Itu khususnya untuk Nabi karena memang
andai kata itu boleh dikerjakan oleh umatnya, mesti Nabi mengumumkan. Tadi sudah mengatakan dilarang, kok akhirnya kan mengerjakan. Artinya kan dicabut larangan itu, ternyata ya tidak. Sehingga sahabat tidak yang tahu kalau Nabi mengerjakan sesudah asar. Jadi kesimpulannya, sholat ba'dal asar memang dilarang oleh Nabi, ya, sholat rawatibnya itu. Tapi Nabi kenyataannya melakukan, Nabi ya bisa jadi itu hanya untuk Nabi, bukan untuk umatnya. Kalau itu untuk umatnya juga mesti dipublikasi, diberitahu gitu.